Bagaimana seorang pemuda asal Madiun, Jawa Timur ini bisa terseret hacker Bjorka? Kita akan berbincang dengan ahli forensik digital Ruby Alamsyah. Selamat petang Pak Ruby. Selamat petang Mbak Audrey. Pak Ruby, ini kan posisi Agung dalam pusaran aktivitas Bjorka, meskipun dia tidak terafiliasi langsung. Tapi menurut Pak Ruby sendiri, jadi kenal nggak sih MH ini ke Bjorka? Ya, seperti yang dia sebutkan, mestinya nggak kenal ya, nggak Hmm. kenal sama sekali. Dia membuat Telegram channel itu inisiatif dia sendiri, dengan maksud dia sendiri dan tujuan utamanya katanya, kalau udah rame nanti dia mau jual. Dilalanya ternyata Bjorka segera kontak dia karena menarik channel tersebut dan menawarkan uang $100 untuk di buyback channel tersebut gitu kan. Jadi memang, mestinya sih nggak ada afiliasi langsung ya kalau mendengar cerita beliau, itu bisa dikonfirmasi kan dari percakapannya dia di Telegram maupun di forum tersebut, itu bisa dipastikan apakah, MAH ini memang, berkomunikasi seperti yang dimaksud. Oke, Pak Ruby, ini kan si Bjorka ini beli kanal Telegram Bjorkanism. Harusnya Bjorka ini juga bisa ya buat Telegram sendiri kan. Lalu dugaannya nih kira-kira kenapa sih harus membeli? Oke, menurut saya cuman karena duluan aja si MAH ini membuat channel Ah, bernama oke. Bjorkanism, Hmm. sehingga, menarik dan Bjorka bisa aja buat, Telegram channel yang baru dengan nama yang lain. Tetapi karena menurut dia ini namanya cukup eye catching, lalu juga mungkin sudah ramai orangnya, nah dia tertarik untuk, ambil alih lah istilahnya. Sehingga sudah confirm sebenarnya, dari percakapan itu dengan lihat dari bukti digitalnya di handphone, MHH ataupun di device MHH, Oke. saya yakin itu bisa membuktikan bahwa mereka sebenarnya nggak ada hubungan secara langsung. Ini hanya jual beli gitu kan, jual Hmm. beli sebuah Telegram channel. Tapi dari percakapan yang dilakukan si MAH ini dan Bjorka, bisa nggak polisi men-tracking kira-kira di mana letak si posisi hacker ini, apakah di Indonesia atau di luar, tepatnya di manakah, kira-kira bisa nggak sih itu? Ya, usaha tracking sih bisa aja, Hmm. tapi, belum tentu akan mendapatkan hasil, pasti si Bjorka itu ada di mana. Karena walaupun Telegram itu menggunakan internet protokol alias, internet akses gitu ya, dia pakai IP address gitu kan. Nah, IP address si Bjorka ini belum tentu langsung IP address si lokasi tempat Bjorka, Oh, oke. melakukan aktivitasnya. Dia bisa gunakan VPN, bisa gunakan proxy, maupun gunakan teknik-teknik lain sehingga bisa menyembunyikan IP address dia yang asli dan nggak hanya satu lapisan atau Jadi nggak dalam satu loop artian susah aja, terlacak bisa dong? beberapa loop. Logikanya, orang-orang yang pelaku, di underground seperti Bridge Forum ini, Hmm. mestinya, nggak hanya untuk aktivitas di Telegram, aktivitas mereka di internet menggunakan browser ke Bridge Forum aja juga akan berlapis, keamanannya. Itu logika, yang biasa dilakukan dan apalagi yang di Telegram. Kebetulan, yang bisa dilakukan penegak hukum kemungkinan besar adalah berkoordinasi kepada penyedia platform Telegram Mhm. untuk membantu pelacakan, ID Telegram khusus, yaitu ID Oke. Telegramnya si Bjorka. Oke, tapi kalau menurut Pak Ruby sendiri ini Bjorkanism ini siapa sih? Hacker kah? Oh, kalau Bjorka aja ya, kalau Ah, Bjorkanisme kan Bjorka Telegram ya channel maksudnya? ya. Mhm. Eee, menurut saya dia penjual data bocor saja. Kebetulan sebelum di Bridge Forum ini, dia sebelumnya ada di Red Forums yang sudah bertahun-tahun, forum tersebut ada. Kebetulan Red Forum itu ditutup atau disegel oleh, penegak hukum Amerika beberapa bulan lalu, Mmm. sehingga dibuatlah, oleh 2 founder, Red Forum sebelumnya dibuat Bridge Forum yang baru dan Bjorka mendaftar, kembali di forum yang baru ini. Nah, kalau kita perhatikan kebetulan kami memang, salah satu, ketertarikan kami adalah di kebocoran data, kita Mhm. riset di Mhm. bidang ini. Nah, dari 2019 kami pantau, kami lihat itu Bjorka sudah sejak lama di forum itu dan dia memang Oke. penjual data. Dan data yang dia jual tidak hanya data Indonesia. Atau Oh. platform-platform lain pun dia jual kok. Nah, jadi, Mmm. dia tidak menargetkan khusus Indonesia, tetapi dia mendapatkan panggung saat ini dikarenakan kesalahan, koordinasi, kesalahan respon dari pejabat negara kita,
yaitu di Kemenkominfo gitu kan. Oke. Nah, akhirnya dia tersulut emosinya. Baik. Oke. Nah, tapi apakah yang bisa dilakukan terutama pengguna Telegram nih? Kan karena kalau Telegram ini kita nggak invite ya, tapi melainkan pasti langsung begitu ya masuk kalau misalnya kita punya akun Telegramnya gitu Pak Rupi. Harus sih, harus tetap join ya ke channel Hmm. tersebut. Hmm. Kita masuk atau kita diundang itu tetap sama sih kalau Telegram. Maksudnya tadi pertanyaannya apa ya? Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga kehati-hatian, Oh. apalagi terutama kita punya Telegram, terus kemudian ya tidak terikut ya untuk masuk ke sana gitu? Ya, ya udah simpelnya gini, pastikan kita komunikasi dengan orang-orang yang kita kenal, pastikan kita join ke channel-channel atau grup yang memang kita kenal, kita ketahui dan kegiatannya legal di grup tersebut. Nah, sehingga kita terhindar dari segala macam hal-hal yang melanggar aturan di Indonesia. Simpel itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Pak Ruby Alamsyah, ahli forensik digital sudah berbagi informasi tentang Biorka dan Biorkanism.